Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merefleksikan berkaitan dengan hari Minggu, di mana merupakan hari raya penampakan Tuhan. Hari raya penampakan Tuhan merupakan hari raya yang menutupi masa kita atau merupakan perjalanan awal rohani kita, atau kita akan memasuki suatu tahun baru dalam liturgi. Dan pada hari raya ini juga tentu hendak memberikan pesan kepada kita bahwa kelahiran Yesus Kristus tidak hanya diperuntukkan bagi suatu bangsa, atau kelahiran Yesus Kristus memang dalam kitab suci dikatakan sebagai pemenuhan janji Allah kepada nenek moyang bangsa Israel, dan kegenapan dari nubuat-nubuat para nabi, tetapi sekaligus merupakan suatu peristiwa di mana Allah yang lahir itu juga untuk seluruh umat manusia. Dan dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana di sana ditampilkan 3 raja dari timur ya. Jadi mereka dengan petunjuk bintang, mereka datang dari timur lalu pergi ke Yerusalem menjumpai Raja Herodes pada waktu itu ya. Jadi mereka bertanya berkaitan dengan di mana tempat kelahiran Mesias atau raja yang baru lahir itu. Di sini bagaimana Herodes terkejut. Keterkejutan Herodes itu mengindikasikan bahwa kelahiran Yesus Kristus memang belum diketahui oleh semua ya, atau oleh bangsa Yahudi ya. Sehingga ketika raja itu mendengar bahwa ada raja baru yang lahir Mesias, dia terkejut. Nah, tetapi berita itu kok diketahui oleh mereka yang jauh ya. Nah, jadi orang-orang itu datang dari jauh hendak pergi melihat bayi itu, dituntun oleh bintang itu. Dan memang dalam perjalanan mereka, setelah mereka pulang dari tempat Herodes, mereka dituntun lagi oleh bintang itu menuju tempat di mana Yesus dilahirkan. Dan mereka pun ketika bintang itu berhenti, mereka pun masuk ke dalam tempat, yaitu dalam kandang di mana Yesus dilahirkan, dan mereka menjumpai di situ Yesus dan ibunya Maria. Nah, lalu kemudian mereka menyembah raja yang baru lahir itu ya, menyembah Yesus itu ya, dan juga mereka mempersembahkan apa yang mereka punya kepada Yesus sebagai bentuk rasa hormat mereka atau bentuk penyambutan mereka terhadap kehadirannya. Di samping itu ya tadi, meskipun kelahiran Yesus Kristus itu sebagai pemenuhan janji, tetapi tidak semua orang Yahudi pada waktu itu mengetahui hal itu. Orang yang mengetahui pertama adalah para gembala ya. Mereka diberitakan oleh para malaikat untuk pergi ke Bethlehem, ke tempat di sebuah kandang ya. Mereka akan menjumpai bayi di situ, dan memang yang terjadi adalah seperti itu. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, mungkin pesan yang menarik dari bacaan ini adalah kehadiran Yesus itu untuk semua orang ya. Untuk menyelamatkan semua orang. 3 raja dari timur itu indikasi bahwa kehadiran Yesus itu ya tidak hanya sepenuhnya untuk bangsa yang terpilih, tetapi juga untuk semua ya, untuk semua bangsa ya. Jadi kehadiran 3 raja itu mengindikasikan bahwa memang berita kehadiran Yesus itu diberitakan juga kepada semua bangsa, diketahui oleh semua bangsa, yang tentunya bahwa ketika
tiga raja itu pulang, mereka akan memberitahukan penglihatan mereka ya, apa yang mereka jumpai dengan raja itu, yaitu Mesias yang lahir. Dan juga para gembala memang mewakili penduduk setempat ya. Jadi pesan yang penting bagi kita bahwa Allah itu memang untuk semua. Kehadiran Yesus itu, kelahiran Yesus Kristus itu ya untuk semua manusia. Dan karena itu setiap manusia itu ya mempunyai rasa akan ketuhanan ya. Jadi ketika dia berbuat salah, tentu ada rasa ya, rasa berdosa ya. Ketika dia berbuat sesuatu, tentu ada sebuah gerakan-gerakan yang membuat dia bertanya-tanya tentang perbuatannya ya, iya atau tidak. Di situ indikasi bahwa memang Allah itu ada dalam diri kita, dan tentunya getaran hati itu ya, getaran hati yang terjadi dalam diri kita itu akan terekspresi pada tindakan ketika seseorang itu sungguh-sungguh beriman atau setia pada imannya ya. Jadi kalau orang itu tidak setia ya, tentu dia akan mengabaikan getaran hatinya itu ya, dan dia melakukan apa yang dia mau, korupsi, lalu tindakan intimidasi, manipulasi, dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya ya. Ya, itu sebagai indikasi ya bahwa memang orang itu meninggalkan imannya, dalam arti bahwa dia tidak mendengarkan suara hati, getaran hatinya akan suara Allah ya. Di situ yang berusaha untuk memberikan pertimbangan ya, atau menyadarkan akal budi dan hatinya untuk mempertimbangkan tindakannya itu. Itu kalau dia beriman. Kalau tidak ya tentu dia akan terjebak di dalam perbuatan kejahatan itu. Ya, kita bisa melihat ya fenomena-fenomena itu tadi. Ya, itu tadi indikasi bahwa memang setiap manusia itu, setiap orang itu memang masih membutuhkan perjuangan yang lebih lagi ya untuk tetap setia pada imannya, setia pada janji. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasihi, peristiwa penampakan ini juga apa sebenarnya itu pesannya untuk diri kita sendiri ya. Sebagai pribadi, khususnya kita yang beriman, percaya kepada Yesus, setidaknya ada sebuah kesadaran dari dalam diri kita bahwa Allah itu senantiasa mengasihi kita ya. Dia yang dulunya jauh mendekatkan diri kepada kita karena memang dia sangat sayang dengan kita, dengan pribadi kita masing-masing. Dan tentunya hal ini perlu direnungkan ya secara pribadi ya. Allah yang mengasihi diri kita. Tentu tidak terlepas dari itu ya. Dari usaha dan perjuangan kita sebagai orang berdosa ya. Usaha dan perjuangan kita untuk setia pada iman, setia pada janji kita. Itu sesuatu yang kita masih mendengarkan, memberikan ruang bagi Allah untuk mau berbicara, untuk berbisik kepada kita secara pribadi ya, bahwa kekuatan kita ketika ada sebuah kesadaran iman itu ya, maka kita pun sebagai pribadi mampu mendengarkan Allah dan tentu akan terekspresi ya pada tindakan, meskipun tidak sepenuhnya, tetapi kita sadar bahwa Allah itu ada mengasihi kita, Allah itu mencintai kita, menyayangi kita. Tentu kesadaran akan hal itu yang setidaknya memungkinkan kita untuk untuk was-was dalam bertindak, hati-hati dalam bertindak. Bukan karena takut untuk ini atau untuk itu, tapi memang kita menyadari diri kita adalah milik Allah. Diri kita ini dikasih oleh Allah. Paling tidak, setidaknya disitulah kesadaran itu bergerak atau menggema dalam diri kita. Tentu apa yang mesti kita lakukan terhadap Allah yang mengasihi kita ya, selain kita berusaha untuk setia kepadanya, setia yang terekspresi pada tindakan kita untuk menyeleksi ya, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang perlu kita ambil, mana yang tidak perlu kita ambil ya. Dan tentunya di sini bahwa ajaran gereja yang sudah disampaikan kepada kita tentang kebenaran itu semacam membuka atau memperdalam lagi, mempertajam lagi ya penghayatan iman kita akan Allah yang mengasihi kita dan mengajarkan kita bagaimana kita bertindak dalam kehidupan. Teman-teman, saudara-saudari, semoga
hari raya penampakan Tuhan ini semakin memberikan kita pencerahan dalam iman kita dan terekspresi pada tindakan-tindakan kebaikan. Semoga. Amin.